Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D kelas A2 akan mempresentasikan mengenai review materi uji disolusi terkait obat-obatan, yakni obat rifampicin, propanolol, dan juga tetrasiklin HCl. Lanjut. Perkenalkan kami berlima di sini, yakni ada Anissa Dine Parameswari, ada Ihsan Kamil, Nurul Faujiah, Yuninta Maulidia, dan Safina Rahmadita. Lanjut. Nah, jadi yang pertama adalah mengenai pendahuluannya. Nah, bagaimana uji disolusi ini merupakan faktor yang paling penting untuk mengetahui bagaimana secara in vitro untuk terkait dengan bioavailabilitas suatu obat. Nah, jadi pengembangan obat serta menjadi tantangan juga untuk peningkatan bioavailabilitas obat serta laju disolusi obat yang sulit larut di dalam tubuh. Nah, kemudian selanjutnya dalam meningkatkan disolusi obat, tentunya kita perlu obat itu agar terdisolusi dengan baik dalam tubuh agar bioavailabilitasnya meningkat. Maka perlu berbagai metode untuk meningkatkan disolusi obat tersebut. Nah, beberapa metodenya yakni pengecilan ukuran partikel, kemudian mining ataupun penggilingan, serta juga bisa menggunakan teknologi cairan superkritis. Lanjut. Nah, jadi hubungan disolusi dan bioavailabilitas ini adalah bagaimana ketika obat itu diberikan secara oral, jadi agar obat itu tercapai jendela terapeutiknya ataupun konsentrasi efektif minimumnya, ini juga dipengaruhi oleh bagaimana obat itu disolusinya di dalam tubuh. Nah, jadi ketika obat itu laju disolusinya di dalam tubuh, maka juga bioavailabilitasnya akan lebih mudah untuk meningkat. Selanjutnya. Nah, jadi ini adalah merupakan kelas dari kelarutan ataupun permeabilitas suatu obat di mana menurut BCS ataupun klasifikasi BCS. Nah, jadi di sini ada 4 kelas, yakni kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, di mana kelas 1 ini memiliki kelarutan dan permeabilitas yang paling baik, sedangkan kelas 4 memiliki kelarutan dan permeabilitas yang paling buruk. Selanjutnya. Nah, jadi di sini adalah propanolol. Nah, bagaimana obat ini dapat tergolong menjadi kelas 1? Nah, jadi karena propanolol ini memiliki kelarutan dan permeabilitas yang sangat baik, juga karena sifatnya yang sangat lipofilik, artinya dia sangat mudah larut dalam lemak, sehingga permeabilitasnya di dalam tubuh itu akan lebih mudah. Kemudian rifampicin ini termasuk kelas 2, di mana dia untuk larutannya itu buruk, namun untuk permeabilitasnya itu baik, sehingga dia dapat dikategorikan pada kelas 2 menurut BCS. Dan ini juga bersifat hidrofobik ataupun lipofilik juga seperti propanolol, namun tidak terlalu lipofilik seperti propanolol. Seperti itu. Kemudian untuk tetrasiklin ini merupakan obat yang termasuk di golongan kelas 3, yakni kelarutannya baik namun permeabilitasnya rendah. Nah, jadi ini juga terkait karena obatnya bersifat hidrofilik, sehingga untuk permeabilitasnya ke dalam jaringan tubuh itu akan sedikit sulit, sehingga perlu metode ataupun cara khusus untuk meningkatkan permeabilitasnya. Lanjut. Nah, bagaimana urgensi dari uji disolusi ini adalah terkait dengan perbedaan kelarutan dan permeabilitas obat yang tadi sudah disampaikan menurut klasifikasi BCS. Nah, jadi harus ada modifikasi atas kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam obat-obat ini. Makanya kita perlu menguji disolusi terkait obat-obat tersebut, bagaimana kelarutannya dan juga permeabilitasnya dalam tubuh. Nah, ketika kita sudah menguji disolusi, maka kita akan mengetahui profil dari obat tersebut dan kita dapat meningkatkan apa yang menjadi kelemahan di obat tersebut agar nanti disolusi maupun kelarutan dan permeabilitasnya dalam tubuh itu menjadi meningkat dan meningkatkan juga bioavailabilitas obat di dalam tubuh. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam uji disolusi ini sendiri, untuk alatnya kita menggunakan dissolution tester, lalu ada spektrofotometri UV vis. Lalu untuk bahannya sendiri, itu ada air suling, larutan medium, propanolol, rifampicin, dan tetrasiklin HCl. Nah, ini yang pertama kita jelaskan mengenai cara kerja dari uji disolusi tetrasiklin HCl. Jadi, uji disolusi ini dilakukan menggunakan alat dayung pada kecepatan 75 rpm dengan 1000 ml larutan medium. Nah, yang pertama itu kita ambil sampel aliquot 10 ml pada interval waktu 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30
45, 60, dan 90 menit setelah optimasi disolusi. Selanjutnya itu diganti media pada suhu 30 derajat kurang lebih 0,5 derajat Celcius sampai volumenya itu konstan. Setelah itu baru disaring dan dipindahkan alkuot ini ke vial dan dianalisis sampelnya di spektrofotometri UV vis dengan panjang gelombang 276 nanometer. Nah, selanjutnya ada uji disolusi dari propanolol. Nah, uji ini dilakukan dengan menggunakan alat disolusi standar USP yang memiliki 6 rakitan dayung. Untuk media disolusinya sendiri itu digunakan 500 ml HCl 0,1N yang dipertahankan pada suhu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Yang pertama-tama itu kita harus bersihkan dulu semua bagian alat disolusinya dan diisi tangki dengan air sampai tanda batas. Setelah itu 6 bejana tadi diisi dengan 500 HCl 0,1N, dihidupkan mesin dan diatur kecepatannya 75 rpm untuk masing-masing beker dan waktunya diatur selama 45 menit. Kemudian diambil 5 mili sampelnya pada waktu 10, 20, 30, dan 45 menit, kemudian disaring ke dalam masing-masing tabung reaksi. Setelah itu baru ditambahkan media segar yang sama untuk mempertahankan volume total yang konstan. Next. Nah, yang terakhir ada uji disolusi dari rimpamfisin. Itu yang pertama kita masukkan terlebih dahulu tablet rimpamfisinnya ke dalam wadah disolusi. Selanjutnya dijalankan dissolution testernya pada kecepatan 100 rpm. Setelah itu diambil sampel 0,5 di dalam area tengah antara permukaan media disolusi dan bagian atas keranjang pada interval waktunya 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Lalu kemudian dimasukkan sampel yang tadi itu ke dalam labu ukur 25 mili dan diencerkan dengan HCl 0,1N sampai dengan tanda batas. Terakhir ditambahkan media HCl 0,1 ml sebanyak 0,5 mili pada volume media yang dikondisikan setiap pengambilan sampelnya. Dan yang terakhir diukur penyerapan larutan pada panjang gelombang 475 nanometer. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada hasil dan pembahasan. Next. Nah, jadi sistem penghantaran obat oral itu seperti yang dikatakan tadi lebih disukai dari rute pemberian obat lainnya karena pada pemberian oral ini itu tuh memiliki keunggulan yaitu dapat meningkatkan kepatuhan pasien, kemudian juga kemudahan administrasi obatnya dan variasi dalam formulasi dosisnya itu banyak. Nah, sistem penghantaran obat oral ini memang lebih disukai daripada pemberian obat lain. Namun yang perlu diperhatikan itu bagaimana obat oral ini dapat berpenetrasi atau dapat terdisolusi di dalam tubuh sehingga hal-hal yang urgensinya dalam obat oral ini yaitu bagaimana obat itu dapat larut dalam tubuh sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap kelarutannya itu dengan menggunakan uji disolusi ini. Next. Next. Oke, nah selanjutnya pada uji disolusi ini adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat bagaimana sih obat itu dapat Oke, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tetrasiklin HCl. Di mana kalau misalnya tetrasiklin HCl ini sediaannya itu dalam bentuk kapsul. Nah, kapsul tetrasiklin HCl ini mengandung tidak kurang dari 90,0% dan juga tidak lebih dari 125,0% dari jumlah yang tertera pada etiket. Nah, untuk uji disolusi pada tetrasiklin HCl ini dia menggunakan metode 2 yaitu metode dayung. Kemudian ada medianya itu menggunakan media air sebanyak 900 mili, kemudian kecepatannya itu 75 rpm dan juga
Untuk waktunya ini ada lagi dibedakan lagi, ada uji yang pertama, uji disolusi yang pertama ini selama 60 dan juga 90 menit untuk kapsul 500 mg. Kemudian untuk uji disolusi yang kedua ini 30, 60 dan juga 90 menit untuk kapsul yang 250 mg. Kemudian untuk toleransi uji disolusi kapsul ini ada dua, karena kapsulnya ada dua jenis, ada yang 250 mg dan juga 500 mg. Untuk yang kapsul 250 mg ini dalam waktu 30 menit uji disolusinya ini 60%. Kemudian kalau misalnya untuk waktu 60 menit ini uji disolusinya toleransinya adalah 85%. Kemudian untuk kapsul yang 500 mg dalam waktu 30 menit ini uji toleransinya ini 50%, kemudian 60 menit ini 70% dan juga 90 menit ini 85%. Next. Oke, nah tetrasiklin ini merupakan obat antibiotik. Nah, berdasarkan BCS-nya ini, tetrasiklin termasuk dalam kelas 3, yaitu kelarutan yang tinggi dan juga permeabilitasnya yang rendah. Makanya, penggunaan zat hidrofobik dapat digunakan untuk menunda pelepasan obat. Kemudian, faktor yang mempengaruhi disolusi dari tetrasiklin ini adalah eksipien yang digunakan dan juga kulit kapsulnya. Kemudian, pelepasan obat ini dipengaruhi tentunya oleh pH. Nah, kelarutan lebih tinggi oleh tetrasiklin ini dalam air dan juga asam yang sedang. Nah, tetrasiklin ini merupakan obat yang bersifat asam lemah dengan pKa-nya 3,3 dan penyerapannya itu terbesar di duodenum dan juga jejunum. Kemudian dalam media disolusi, cangkang kapsul ini akan mudah larut dan membebaskan serbuk dalam waktu lebih dari 8 jam dan pelepasan obat ini 80% dalam waktu sekitar 6,5 jam. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai propanolol HCl. Nah, jadi propanolol HCl ini merupakan obat antihipertensi yang dimana dia tuh bekerja terhadap reseptor beta non selektif. Nah, obat ini tuh biasa digunakan untuk penyakit kardiovaskular seperti gula jantung, hipertensi dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting adalah propanolol HCl ini merupakan obat yang diklasifikasikan sebagai kelas 2. Mohon maaf, kelas 1. Next. Nah, jadi berdasarkan hasil pengujian disolusi pada beberapa tablet yang dijual, yaitu propanolol itu diberikan 5 jenis tablet dengan berbagai merek yang berbeda, yaitu diberikan kode PRP1, PRP2, PRP3, PRP4, dan RF. Nah, jadi berdasarkan hasilnya itu didapatkan bahwa pada 10 menit pertama itu ternyata yang terbaik disolusinya itu adalah propanolol dengan merek RAF dan PRP1 yang dimana pada masing-masing ini adalah 53,35% dan 50,01%. Nah, kemudian diukur kembali pada menit ke-20 dan didapatkan bahwasannya RAF dan PRP3 itu melewati tingkat 65% dan lebih dari 50% propanololnya itu dapat larut. Namun pada PRP4 ini menunjukkan persentase disolusinya yang agak lama, yaitu hanya 58,32% jika dibandingkan dengan merek-merek lain. Kemudian didapatkan pada menit ke-30 ternyata RF dan RP1, RP2, dan RP3 itu mampu terdisolusi lebih dari 85% selama 30 menit itu. Namun PRP4-nya itu menunjukkan 79,95%, yang dimana ini tuh lebih rendah daripada merek-merek yang lain. Setelah 45 menit juga demikian, PRP4 menunjukkan disolusi yang terendah, namun berdasarkan hasil dari kelima merek ini masih memenuhi dari persen disolusi yang dikemukakan oleh USP. Jadi antara 5 tablet ini semuanya memenuhi persen disolusinya. Next. Nah, terdapat beberapa penelitian lain mengenai disolusi dari tablet propanolol ini, yaitu yang pertama, tablet propanolol yang diformulasikan dalam bentuk short acting atau lepas cepat, seperti itu. Nah, di dalam tablet propanolol HCl ini, obat ini terdisolusi di dalam darah setelah 30 menit dan efeknya itu maksimum antara 60 dan 90 menit. Kemudian yang kedua ada tablet propanolol yang diuji secara IDAS-2, yang dimana pada IDAS-2 ini terdapat perbedaan viskositas dari media disolusi.
Dan dihasilkan pula bahwa ternyata viskositas dari media di solusi itu juga dapat mengubah profil di solusinya dan menyebabkan perkiraan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dari disolusi obat itu. Kemudian yang ketiga ada juga tablet propranolol secara FDSS yang dimana formulasi pada FDSS ini diberikan suatu matriks pada propranolol itu untuk memperrapat papasan obatnya. Dan ternyata formulasi dengan adanya matriks HPMC 27,5% ini ditemukan paling banyak diinginkan karena dia itu dapat memperlambat pelepasan obatnya di perut selama 12 jam. Seperti itu, tergantung dari bagaimana propranolol ini akan digunakan. Next. Baik, selanjutnya di sini ada uji disolusi terkait obat rifampicin. Nah, rifampicin sendiri itu bekerja dengan cara menghambat sintesis RNA dan dapat digunakan untuk mengobati tuberkulosis, kusta, infeksi Staphylococcus, dan juga penyakit legionner. Nah, untuk rifampicin ini termasuk BCS kelas 2 dengan permeabilitas yang tinggi dan kelarutan obat yang rendah. Dia memiliki kelarutannya itu 2,5 mg per mili dengan log P-nya itu 1,086. Terus untuk pKa-nya itu 4,96. Nah, untuk absorpsinya sendiri rifampicin itu di saluran gastrointestinal. Kemudian dia akan didistribusikan ke seluruh tubuh dan akan mencapai bioavailabilitasnya sekitar 90%. Nah, terkait uji disolusi di sini ada dilakukan oleh Sianti 2013. Di sini dia membandingkan laju disolusi rifampicin murni dan rifampicin dalam bentuk nanopartikel. Nah, dapat dilihat pada grafiknya, pada waktu 10 menit itu pada rifampicin nanopartikel itu mencapai 50% obat yang terdisolusi. Sedangkan pada rifampicin murni itu hanya terdisolusi sebesar 30% dalam waktu yang sama. Nah, pada waktu 45 menit, seperti yang ditunjukkan pada garis hijau, itu rifampicin dalam bentuk nanopartikel dapat terdisolusi sebanyak 80%, sedangkan rifampicin murni itu hanya terdisolusi 60%. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa nanopartikel rifampicin memberikan tingkat disolusi yang lebih baik dibandingkan dengan rifampicin murni. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Huang. Ini melakukan pengujian pada sediaan serbuk kombinasi antara colistin dan rifampicin menggunakan metode yang berbeda, yaitu menggunakan metode sel difusi Franz dan juga sel Franz yang dimodifikasi. Hasil yang didapatkan yaitu pada metode sel difusi Franz dari kombinasi colistin dan rifampicin itu kurang dari 70% dari total obat yang dilepaskan dalam waktu 3 jam. Sedangkan pada pengujian menggunakan Franz difusi yang dimodifikasi, itu total yang didisolusi sebanyak 80% dalam waktu 45 menit. Penelitian lain yang dilakukan oleh Damayanti 2019 itu membandingkan antara tablet rifampicin tunggal dan tablet rifampicin kombinasi dengan isoniazid. Nah, hasilnya itu menunjukkan pada waktu 45 menit disolusinya itu melebihi 75%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh kombinasi isoniazid dan rifampicin terhadap laju kelarutan obat rifampicin. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, dari pengujian disolusi secara in vitro pada tablet rifampicin, propranolol HCl maksud saya, dan tetrasiklin HCl dari merek-merek terpilih memperoleh profil disolusi yang bervariasi. Namun, semua merek yang dipilih menunjukkan parameter yang memenuhi dalam spesifikasi USP resmi sehubungan dengan kualitas dan keefektifannya. Pengujian in vitro propranolol dalam sediaan short acting mempunyai profil disolusi yang baik jika dibandingkan dengan sediaan FDSS. Selanjutnya untuk pengujian disolusi nanopartikel rifampicin menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan rifampicin murni, yaitu sebanyak 80% obat terdisolusi dalam waktu 45 menit. Pada kombinasi antara colistin dan rifampicin, bentuk serbuk menunjukkan hasil disolusi yang baik, yaitu 80% obat terdisolusi dalam waktu 45 menit dan yang menggunakan metode sel Franz yang dimodifikasi. Untuk laju disolusi tablet tunggal rifampicin dan kombinasi dengan isoniazid, itu menunjukkan hasil yang memenuhi standar, yaitu konsentrasi pada waktu 45 menit melebihi 75%. Pada pengujian disolusi tetrasiklin HCl didapatkan bahwa kapsul 500 mg
tetrasiklin HCl sesuai dengan persyaratan uji disolusi dari Pharmacopeia Indonesia. Profil disolusi sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti suhu, ukuran molekul, tekanan, bentuk polimorf, pH pelarut, sifat zat pelarut dan terlarut, porositas, metode pembuatan obat, dan formulasi dari masing-masing tablet. Dan ini merupakan referensi yang kami gunakan. Ya, sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.